Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sosiologi Komunikasi ingin membahas fenomena sosiologi komunikasi di masyarakat cyber. Mungkin langsung saja ke materi pertama saya. Saya mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial asosiatif, yaitu suatu proses yang terjadi dalam bentuk interaksi sosial yang mengarah pada pengetahuan, kesatuan, dan dapat meningkatkan solidaritas antar individu atau kelompok. Kedua, saya akan menjelaskan apa itu masyarakat cyber. Masyarakat cyber adalah di mana kehidupan masyarakat tidak dapat dilakukan dengan secara langsung, melainkan melalui penginderaan manusia, tetapi bisa dirasakan dan disaksikan menjadi sebuah realita. Kami ingin membahas fenomena PSBB atau pembatasan sosial di skala besar di masyarakat cyber. Pada awal tahun 2020, Indonesia digegerkan dengan adanya virus yang bernama COVID-19 atau virus corona. Hal ini membuat seluruh aktivitas masyarakat dilakukan dengan hanya bertatap muka virtual. Dengan hal-hal yang terjadi, muncullah berbagai jaringan sosial pada masyarakat cyber dalam berbagai platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jaringan sosial ini juga memiliki berbagai kepentingan dan fungsi masing-masing. Salah satunya jaringan sosial asosiatif yang secara langsung dibentuk oleh Edward pada akun Instagramnya yang memiliki tema konten edukasi COVID-19. Ya, sosiologi komunikasi melihat bagaimana manusia berinteraksi dengan media, efek dari interaksi itu, perubahan yang terjadi, serta konsekuensi sosial yang ada di masyarakat dari interaksinya dengan media. Sosiologi komunikasi sendiri terdapat pengelompokan sosial di masyarakat. Kelompok sosial masyarakat, kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup secara bersama-sama. Robert Bierstadt mengklasifikasi kelompok sosial berdasarkan ada tidaknya organisasi hubungan antara kelompok dan kesadaran jenis. Ya, dari penjelasan di atas, para pendukung kampanye PSBB yang dilakukan Edward Suhadi masuk ke dalam kelompok sosial asosiasi, yaitu kelompok yang memenuhi 3 kriteria tersebut. Anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan adanya persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Di sini saya akan meneruskan dari yang sebelumnya. Saya akan membahas tentang analisis berdasarkan perspektif asosiatif. Melalui interaksi sosial antar individu dapat saling berkomunikasi yang kemudian membentuk jaringan komunikasi atau social network. Menurut Brim and Lee, ada 3 hal yang membentuk jaringan sosial, yaitu yang pertama, kebutuhan akan kesamaan sebagai bagian dari solidaritas sosial. Yang kedua, kepatuhan masyarakat terhadap struktur sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, keadaan atau posisi masyarakat dalam lingkungan birokrasi. Nah, di sini kami menggunakan contoh studi kasus dari konten edukasi COVID-19, yaitu Edward Suhadi. Saya, Kezia Angelin, akan melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu 3 pembentukan jaringan sosial oleh Brim and Lee. Nah, yang pertama, kebutuhan akan kesamaan sebagai bagian dari solidaritas sosial. Solidaritas sosial ini apa sih? Menurut Durkheim, solidaritas sosial adalah perasaan saling percaya antar tiap anggota pada suatu komunitas atau kelompoknya. Nah, rasa percaya ini juga yang akan mendorong mereka saling bertanggung jawab dan saling memperhatikan kepentingan bersama. Lalu, kaitannya dengan konten edukasi dari Edward Suhadi ini apa sih? Edward Suhadi membuat konten edukasi COVID-19 untuk negara, yaitu untuk Indonesia yang lagi terserang pandemi COVID-19. Nah, para pengikutnya sebagai anggota yang memiliki kesamaan, yaitu para pengikut Edward Suhadi dan yang sama-sama mementingkan Indonesia nih, mementingkan bangsa yang lagi terkena pandemi. Nah, menurut mereka sebagai pengikut Edward Suhadi,
penting nih mereka ikut mengedukasi masyarakat lain akan pentingnya COVID-19, apa yang terjadi, apa yang harus mereka lakukan dan lain sebagainya. Jadi di sini tanggung jawab mereka itu untuk membagikan nih apa sih kata Edward Suhadi mengenai COVID-19 dan lagi apa kepentingan yang mereka pikirkan, yaitu kepentingan untuk menyelamatkan bangsa dari pandemi ini gitu loh. Apa yang seenggaknya bisa mereka lakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang kedua ada kepatuhan masyarakat terhadap struktur sosial. Struktur sosial sendiri adalah seluruh jaringan antara unsur-unsur pokok dalam masyarakat yang juga berfungsi sebagai pengelompok individu dalam masyarakat berdasarkan kesamaan ciri atau karakteristik tertentu. Nah, di sini menurut kami struktur sosial dari studi kasus yang kami gunakan adalah pada diferensiasi sosial, yaitu mereka tergabung dalam suatu komunitas Instagram yang jelas nilai-nilai, norma, bahkan kebiasaan mereka juga jelas berbeda dengan komunitas Facebook atau komunitas Twitter. Nah, jadi kepatuhan mereka ini terhadap struktur sosial karena mereka menganggap bahwa mereka ini tergabung dalam komunitas Instagram yang juga mengikuti Edward Suhadi. Jadi mereka mengikuti nih apa sih kata ketua komunitas mereka ini, anggapannya seperti itu. Next, yang ketiga ada keadaan atau posisi masyarakat dalam lingkungan birokrasi. Aku akan menjelaskan tentang analisis fenomena kampanye gerakan social distancing melalui teori sosiologi komunikasi. Nah, sebelum aku menjelaskan tentang teori sosiologi komunikasinya, aku akan menjelaskan sedikit tentang teori itu apa sih? Nah, teori itu merupakan seperangkat konsep atau konstruksi tentang definisi suatu fenomena yang dijelaskan secara runtut dan merincikan sebuah hubungan sebab akibat yang terjadi. Nah, di dalam sosiologi komunikasi sendiri kita mengenal 3 teori. Yang pertama teori interaksionalisme simbolik. Yang kedua teori pertukaran sosial. Yang terakhir ada teori identitas sosial. Nah, dari ketiga teori tersebut, teori yang dapat menjelaskan fenomena masyarakat cyber tentang kampanye PSBB oleh Edward Suhadi atau salah satu influencer Indonesia adalah teori interaksionalisme simbolik. Penjelasannya adalah teori ini diasumsikan ke dalam 3 dasar utama, yaitu bahasa yang pertama, pemikiran, dan pemaknaan. Akhirnya kita udah masuk pada kesimpulan pembahasan dan nantinya sekaligus akan langsung aku tutup. Nah, seperti yang tadi udah aku bilang, di sini aku akan hanya menyampaikan kesimpulan dari beberapa teman-teman aku yang udah membagikan materi-materi sebelumnya. Oke, jadi kehidupan bermasyarakat yang dirasakan dan disaksikan melalui penginderaan manusia menjadi sebuah realita disebut sebagai masyarakat cyber. Nah, PSBB yang terjadi tahun ini karena adanya virus corona menjadikan seluruh aktivitas masyarakat harus dilakukan secara virtual. Nah, kemudian muncullah jaringan sosial pada masyarakat cyber dalam berbagai platform, contohnya seperti Twitter, Instagram, Facebook, atau berbagai platform lainnya gitu loh. Nah, jaringan sosial itu bisa kita sebut sebagai jaringan sosial asosiatif. Dibentuk secara tidak langsung oleh Edward pada akun Instagramnya pribadi. Nah, kemudian memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing. Nah, ini merupakan salah satu contoh fenomena yang kelompok kami ambil untuk tugas ini. Nah, kemudian ternyata kampanye yang dilakukan oleh Edward tersebut memenuhi 3 kriteria yang para anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan adanya persamaan kepentingan pribadi dan maupun kepentingan bersama. Nah, kemudian menurut Brian and Lee ada 3 hal yang membentuk jaringan sosial. Nah, yang pertama adalah kebutuhan akan kesamaan sebagai bagian dari solidaritas. Yang kedua adalah kepatuhan masyarakat terhadap struktur sosial, dan yang ketiga adalah keadaan atau posisi masyarakat dalam lingkungan birokrasi.